Hai, kita dari kelompok 5. Saya Wildan NIM 20. Saya Arcel NIM 11. Saya Ash NIM 8. Jadi kita akan menunjukkan ke teman-teman tentang video kita sosial eksperimen. Judulnya apa, Kak? Yang berjudul Perilaku Prososial. Nah, sebelum kita nunjukin ke teman-teman tentang sosial eksperimen kita akan sedikit berbicara tentang Definisi perilaku sosial. Dan mengapa orang melakukan hal tersebut? Yoi, maka dari itu langsung saksikan dulu sosial eksperimennya. Dadah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi prososial. Yang pertama yaitu menurut Ainsberg dan Fabes pada tahun 1998, yaitu mendefinisikan perilaku prososial sebagai perilaku yang bertujuan untuk menolong atau memberikan manfaat kepada orang lain tanpa memperhatikan kepentingan atau tujuan lain, yang biasa disebut menolong tanpa pamrih. Yang kedua, menurut Bartal, perilaku prososial diartikan sebagai perilaku yang dilakukan secara sukarela atau biasa disebut voluntary, yang dapat menguntungkan atau menyenangkan orang lain tanpa antisipasi atau reward eksternal. Yang ketiga, menurut Nelson tahun 2015, perilaku prososial adalah satu cara menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan juga memiliki manfaat untuk meningkatkan perasaan positif pada individu yang melakukannya, atau biasanya untuk orang-orang di sekitar membantu tanpa pamrih. Pada perilaku sosial memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama adalah berbagi. Berbagi seperti berbagi ilmu pada teman yang belum paham akan materi. Yang kedua, menolong, yaitu menolong orang seperti sosial eksperimen yang akan kita lakukan. Yang ketiga, berderma atau donating, seperti berdonasi kepada kaum Palestina yang membutuhkan. Yang keempat, kerjasama dalam membersihkan kampus atau gotong royong dalam lingkungan rumah. Yang terakhir yaitu bertindak jujur. Bertindak jujur seperti melakukan hal-hal apapun dan melakukan sesuai dengan apa adanya. Nah, apa alasan individu ingin menolong orang lain? Jadi, ada beberapa faktor, yaitu karena faktor hubungan darah. Mungkin seperti contohnya itu seorang anak yang jatuh di jalan, lalu berpapasan nih dengan orang tuanya. Jadi, orang tuanya itu berhenti dan ikut menolong anaknya. Lalu ada faktor kompetisi dan faktor empati joy, yaitu seperti dia menikmati gitu kan, menikmati contohnya ikut volunteer dan sebagainya. Ada juga faktor defense helping, seperti mendengarkan cerita orang, dan juga ada empathy altruism hypothesis, seperti membantu orang yang kesusahan, dan beberapa faktor lainnya. Selanjutnya, saksikan video berikut.
Oke guys, jadi kemarin kita udah melakukan sedikit sosial eksperimen tapi gak dapat wawancara. Nah hari ini kita akan lakukan setelah ujian. Itu teman kita udah cosplay dorong di sana. Nah semoga sambil kita tunggu di sini ya. Sambil kita tunggu apakah ada ya. Ini udah berjalan 3 menit sih sebenarnya. Ada bantu kita gituin. Pegang dulu. Oke guys, ada yang bantu tapi kita sembunyikan ya gitu ya. Jadi ceritanya si Arcel ini dia kehabisan bensin guys. Habis itu didorong. Ada satu laki-laki dan satu perempuan yang menolong. Kita pantau dari jauh ya. Ini aku zoom soalnya. Coba apa zoom out. Kita harus hati-hati guys biar tidak terlihat. Dia udah ada di sana. Oke. Nah. Oke. Setelah ini kita akan mewawancarai target tersebut ya. Simak habis ini ya, oke? Let's go. Halo, Mas Kak. Oh ya. Salam kenal. Saya Wilda. Jadi kita di sini sebenarnya mungkin udah disampaikan sama mbaknya ya Mas ya. Oh, gimana tuh? Iya, jadi mbaknya ini tadi kan sebenarnya kita lagi melakukan sosial eksperimen Mas. Eksperimen, iya ya. Iya, jadi Berkenan nggak kalau diwawancara? misal kita mau wawancara, Nggak apa-apa sih, ya, boleh. boleh. Sedikit nggak mengganggu waktunya Mas ya? Nggak mengganggu, Aman santai. siap. Berarti kita Santai kok. on cam bareng aman Mas? Aman. Siap. Aman. Oke. Guys, kita bentar. Oke, kembali lagi. Jadi kita udah nemu tempat yang enak buat ngobrol. Yang akan dimulai. Kita mulai guys ya. Dengan VX dan bersama kakaknya. Boleh berkenalan dulu Kak? Ya, saya dari artis ya. Nah, kami di sini ingin mewawancarai Kakak. Kalau saya boleh tahu, apa motivasi Kakak ingin menolong saya dan Motivasinya nggak ada juga sebenarnya, itu kan kayak ada naluri aja lah. Karena kan ya ada orang yang suka di jalan dan orang yang kita bantu ya pasti aja. Kayak motivasi sih gue nggak ada sih, memang kayak ya kayak memang sudah seharusnya ditolong aja gitu. Pernah nggak sih mengalami dilema gitu saat nolong orang? Oh, dilema dalam artian baiknya ditolong atau enggak gitu. Kalau dilema sih mungkin kalau misalnya lagi ya kalau kan atau keadaannya memang lagi nggak butuh atau lagi ada keperluan sih nggak ada sih dilema. Cuman beberapa waktu kayak misalnya saya lagi buru-buru terus ada kayak misalkan orang kayak helmnya jatuh gitu, mungkin kayak hal-hal yang memang kayaknya bisa ditinggal ya kayak gitu. Mungkin yang pernah nggak ya
selama ini kalau nolong orang sih nggak pernah nyesel sih, apalagi misalnya kita nolong orang yang kayak di jalan, ketemu di jalan gitu ya, nggak pernah nyesel, nggak nyesel dan nggak ngerasa kayak oh dia saya udah ngebantu orang gitu. Kayak biarin ngalir aja sih kayak biarin. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana cara Kakak bagi waktu antara kepentingan waktu Kakak sendiri sama menolong orang? Bagi waktu buat kayak kepentingan diri sendiri sama menolong orang gitu ya. Ya itu sebenarnya nggak ada pembagian waktu sih, karena misalnya kalau misalnya menolong orang itu kan kayak ya kalau misalnya kita lagi bisa menolong ya ditolong aja gitu. Kalau misalnya membagi waktu kayak saya harus memposisi waktu menolong orang dengan maksud demikian, saya harus begini hidup saya gitu, enggak juga sih kita. Ya kembali lagi dia yang saya awal bilang gitu, kalau misalnya memang saya bisa ngebantu orang ya saya bantu gitu. Nggak perlu sampai kayak saya perlu ngatur kayak waktu saya nolong orang. Kalau misalnya nanti saya nolong orang pun dan itu melakukan waktu saya juga akan membuat saya telat atau saya jadi lebih lama karena nolongin orang, ya nggak masalah gitu. Itu kan bisa menjadi kayak misalnya kita kayak lagi ada kesibukan, kita ada ketemu sama teman gitu, terus kayak ya udah kita ketemu sama orang dulu gitu, nggak apa gitu kan, kita bisa ditoleransi. Kita nggak pernah tahu nanti kita bakal dapet momen susah di mana gitu. Pesan yang mau masnya sampai ini kepada orang lain apa? Lebih peduli atau saling tolong? Kan masih banyak nih, ada yang kayak adik-adik Ya, pesan ya. Apa ya? Mungkin kayak sesimpel kayak misalnya kalau kita nolong orang, kayak kita nggak pernah tahu nanti kita dalam keadaan kita tuh kapan dan nanti kita tuh dalam kondisi sudah kayak gimana gitu. Kebetulan kayak tadi kan case-nya saya bantu nyetut orang gitu. Kan saya sering banget motor saya mogok gitu. Nah di momen itu kan misalnya saya mogok terus nggak ada yang nolong kan ya agak sulit gitu. Jadi kayak lebih baik sih kalau pesan ya tolonglah orang lagi bisa gitu. Dan nggak usah pamri ataupun apa lagi. Kualitasnya katanya udah sedikit nolongin orang. Ada tokoh panutan nggak ya dari masnya sendiri? Toko panutan. Ada Sebenarnya kalau toko panutan kayak patokan banget buat ini yang bisa jadi inspirasi saya buat nolong dan aku saya mah kayak ngalir aja lah, karena kan kita hidup sama teman juga, teman yang nolongin gitu ya, kayak apa yang orang kasih nolong ya, jadi itu impact ke diri saya sendiri gitu kan, jadi pribadi yang nolong gitu. Banyak sih kalau, tapi bukan kayak apa namanya kalau figur, enggak sih, lebih ke teman, pacar, orang tua gitu, orang-orang terdekat lah gitu, atau orang yang sering nolong saya gitu, jadi saya menolong juga gitu. Oke. Aman. Makasih ya Mas. Iya. Oke guys, jadi kita udah selesai wawancara. Nanti akan kita berpamitan sama Masnya dan mengucapkan terima kasih ke Masnya. Oke, mari Mas. Ya, mari Mas. Oke, tadi kita udah belajar tentang bagaimana perilaku prososial tersebut. Nah, namun sekarang ada beberapa faktor mengapa orang tersebut harus menolong. Dalam Laten dan Derley itu dijelaskan bahwasanya apa insiden yang terjadi, yes apa enggak gitu, maksudnya ditolong apa enggak, kemudian apakah saya bisa menolong, kemudian apakah saya bertanggung jawab atas hal tersebut, kemudian dan banyak lagi. Nah, hal tersebut itu dikatakan sebagai bystander effect, di mana bystander itu diartikan sebagai pengamat. Bystander effect itu suatu kecenderungan individu untuk tidak melakukan apapun dalam suatu kelompok besar. Jadi in case ada kecelakaan, nauzubillah ada kecelakaan, kemudian si korban itu sudah dikerumunin banyak orang, kemudian ada sudah bukan tanggung jawab dia atau dan sebagainya, seseorang akan melakukan bystander effect, yaitu tidak menolong karena beberapa faktor tadi. Ada mungkin bukan merasa bukan tanggung jawabnya, atau merasa sudah ada yang menolong,
atau merasa hal-hal darurat yang dimilikinya dan lain sebagainya. Itu dinamakan sebagai bystander effect. Lebih jelasnya nanti kita akan jelaskan melalui wawancara di sosial eksperimen. Oke. Permisi Bapak. Ya. Pak, sebelumnya mohon maaf mengganggu. Ini kami ada Oke teman-teman, karena hasil dari wawancara kita tentang bystander effect ini terputus, maka saya bantu untuk menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan Satpam ini itu termasuk dari bystander effect. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya tadi faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk tidak menolong. Sebenarnya mereka mau aja menolong. Seperti yang saya wawancari ketika itu, mereka mau dan bersedia untuk menolong jika kondisional mereka tidak dalam bekerja, tidak sedang bekerja menjadi satpam seperti itu, atau ya sedang berkeseharian lah. Namun karena adanya faktor beliau sedang bekerja menjadi satpam, yang mana menjadikan beliau ini itu harus menjaga apa ya motor-motor lewat dan sebagainya lah ya, itu maka dari itu tidak bisa menolong. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada bystander effect. Bahkan satpam itu lebih mengira loh kalau misal bahwa yang kita lakukan sosial eksperimen itu curiga atas kejadian atas adanya pencurian atau sebagainya. Maka dari itu banyak lah ya faktor-faktor yang mempengaruhi individu untuk tidak menolong. Disitulah disebut dengan bystander effect. Begitu teman-teman, semoga apa yang kita bawakan sosial eksperimen bisa membantu teman-teman dan rekan-rekan sekalian untuk bisa belajar mengenai prososial dan bystander effect. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah, sampai jumpa.